Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat kemudahan dalam rangka untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, marilah kita teruskan pembahasan pada kesempatan ini tentang masalah riya dan ujub. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita sampaikan tentang fenomena dan bahaya riya dan ujub, yang mana keduanya ini adalah merupakan penyakit hati yang berbahaya, sama-sama mengandung kesyirikan. Kalau riya itu adalah syirik dalam hal menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluknya, karena dia memiliki orientasi dalam ibadah bukan hanya untuk Allah tapi juga untuk orang lain, ya, supaya dilihat dan dipuji. Sedangkan ujub adalah ada unsur menyekutukan Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Al-isyraku bin nafsi, jadi syirik menyekutukan Allah Ta'ala yang disamakan seolah-olah dengan dirinya, untuk kebanggaan dirinya sendiri, menisbatkan segala prestasi, kemampuan dan kelebihan yang dimiliki dengan dinisbatkan kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, la a'lamu syai'an, la a'lamu fil musallina syai'an syarrun minal ujub. Saya tidak melihat pada orang-orang yang sholat sesuatu yang lebih berbahaya daripada ujub. Kalau di surah Al-Ma'un Allah mengatakan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat tapi malah celaka, apalagi yang tidak sholat, mungkin begitu ya. Bukan bermakna menghindari sholat, bukan, tapi maksudnya kalau yang sholat saja punya potensi celaka, apalagi yang tidak. Sholat yang bagaimana yang bisa menjadikan orang itu celaka adalah alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya, baik itu lalai karena melupakannya ataupun meninggalkannya, atau juga suka mengakhir-akhirkan waktu sholat. Jadi dia sholatnya hanya pada penghujung waktu saja. Ini tidak memiliki perhatian kepada sholatnya. Nah, kalau yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak ini adalah orang ini yang melaksanakan sholat itu punya potensi sesuatu yang berbahaya, yaitu dalam hal ujub, ya. Kalau kita sholat di tengah-tengah masyarakat pada saat kita sholat berjamaah dilihat oleh orang lain, maka di sini potensi riya yang muncul. Tapi kalau kita sholat sendirian di rumah, sholat tahajud, sholat malam, sholat witir, pada saat keluarga yang lain tertidur, orang lain tidak ada yang melihat, maka potensi ujub muncul dalam diri kita. Ada perasaan-perasaan bangga diri, lebih melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Kemudian ada lagi pernyataan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya orang
ketika beliau ditanya tentang siapakah orang yang ujub itu, beliau mengatakan orang ujub itu adalah orang yang merasa dirinya sudah menjadi orang baik. Jadi sudah merasa dirinya menjadi orang baik ya. Ini kan kalimat yang luar biasa ya, yang harus senantiasa kita waspadai ya. Jangan-jangan ada potensi-potensi ujub dalam diri kita karena sudah merasa menjadi orang baik. Antara wujud rasa syukur dengan ujub ini beda-bedanya tipis ya, maka harus kita jaga terus hati kita ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menyebut ujub ini sebagai penyakit kronis yang disebut ad-da'ul idlal, penyakit yang sangat membahayakan, yang bisa menyesatkan kepada diri sendiri. Pengidap penyakit ini merasa mulia dan merasa dirinya lebih besar, sedangkan kepada orang lain ada kecenderungan untuk meremehkan dan merendahkan. Dan biasanya buah dari sikap ini, kata Al-Ghazali, adalah ada semacam obral keakuan, gemar mengatakan aku begini, aku begitu, seperti yang dikatakan oleh iblis laknatullah, yang merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam sehingga tidak mentaati perintah Allah yang Allah perintahkan kepada seluruh makhluk termasuk iblis adalah sujud kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau dengan mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Di Al-A'raf ayat 12 ya. Yang ini hanya alasan saja yang dipakai oleh iblis. Tidak ada standar parameternya bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Tidak ada rumusnya. Ini hanya alasan-alasan yang dibuat oleh iblis ini, yang intinya dia punya penyakit ujub, ada unsur takaburnya. Yang tadi kata Al-Ghazali, ujub ini kalau pada dirinya berarti membanggakan dirinya, kalau melihat orang lain berarti ada unsur meremehkan, dan itu adalah takabur ya, ataupun sombong. Dalam majelis-majelis, pengidap penyakit ujub ini juga suka meninggikan diri sendiri serta ingin selalu menonjol terdepan saat bercakap-cakap ataupun berdialog. Umumnya orang seperti ini tidak mau kalah, tidak mau dibantah ya. Jadi memaksakan pendapatnya yang paling benar, memaksakan statementnya yang harus diakui. Inilah fenomena daripada orang yang mengidap penyakit ujub ini. Dalam kitab yang sama, Bidayatul Hidayah tersebut, Imam Ghazali menerangkan bahwasanya antara takabur dengan ujub ini memiliki kemiripan dalam hal definisinya. Orang yang takabur, yang bahasa Arabnya adalah mutakabbir, dia gusar ketika menerima nasihat, tetapi kasar saat memberikan nasihat. Ini hati-hati ya. Kalau ada sifat-sifat seperti ini, hati-hati. Jangan-jangan ada unsur takabur atau kesombongan ya. Jadi kalau dia dikasih nasihat, dikasih masukan, dia gusar, tidak nyaman, susah untuk menerima masukan, kritikan dari orang lain. Tapi ketika memberikan nasihat, itu kata-katanya kasar, tidak lembut ya, tidak dari hatinya. Siapa saja yang menganggap dirinya lebih baik dari hamba Allah yang lain, itulah yang disebut mutakabbir. Dan beliau memberikan kalimat nasihat yang bagus ya, kepada orang-orang yang memiliki potensi sifat takabur ataupun ujub, sifat sombong ataupun bangga diri ya. Yang itu adalah dikembalikan kepada manajemen pikirannya. Beliau mengatakan begini ya, bal yambaghi laka an ta'lam annal khaira man huwa khairun indallah. Ketahuilah bahwasanya kebaikan itu adalah standarnya milik Allah. Harus kita ketahui annal khaira min man huwa khairun indallah. Orang yang baik itu adalah
orang yang baik menurut standar Allah Ta'ala fi daril akhirah, pada kehidupan akhirat. Wa huwa wadzalika ghaibun, dan itu adalah sesuatu yang ghaib. Wa huwa mauqufun ala khatimah, dan itu tergantung kepada peristiwa kematiannya. Mungkin orang ini baik sekarang, tapi belum tentu nanti dia husnul khotimah. Ataupun kebalikannya, mungkin orang ini sekarang buruk, tetapi nanti dia menjadi husnul khotimah karena bertaubat ya. Sehingga ada di antara mazhab Hanafi ya, itu memberikan nasihat, kita tidak boleh memberikan stempel kepada seseorang sebaik apapun dengan sebutan waliullah. Itu menurut mazhab Hanafi ya. Karena kita tidak tahu orang ini istiqomah atau tidak. Jangan-jangan sekarang baiknya luar biasa sehingga dia mendapatkan layak mendapatkan julukan kekasih Allah, waliullah tadi, tetapi nantinya menjadi tidak istiqomah karena ada fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah wanita, fitnah harta, macam-macam, sehingga dia tidak husnul khotimah, menjadi su'ul khotimah akhirnya ya. Jadi kita tunggu dulu sejarah biografi daripada orang ini sampai kita temukan dia mauqufun alal khotimah, dia berhenti pada akhir hayatnya dalam keadaan yang baik. Itu baru kita sebut waliullah. Kalau kita sebut sebagai doa, monggo silahkan ya. Kita sebut untuk seseorang, untuk mendoakan semoga dia adalah termasuk kekasih Allah, waliullah, maka boleh saja ya. Tapi kalau menstempel, memberikan label kepada orang-orang tertentu karena mungkin dia mendapat atau terjadi semacam keistimewaan ya, karomah dalam kehidupannya, ya kita kan tidak tahu karomah, kelebihan yang dia dapatkan itu apakah karena faktor kesolihannya atau faktor kemaksiatannya. Apakah kelebihannya itu memang datang dari Allah atau dari setan? Kita nggak bisa memastikan ya. Itu hal yang ghaib yang tidak bisa kita simpulkan dengan panca indera kita. Maka al khairu huwa khairun indallahi fi daril akhirah. Kebaikan itu adalah kebaikan menurut Allah Ta'ala dalam kehidupan akhirat nanti. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdhun. Keyakinanmu pada dirimu bahwasanya engkau lebih baik daripada orang lain, kata Imam Ghazali, itu adalah kebodohan belaka, kebodohan yang murni ya. Klaim bahwasanya engkau itu lebih baik daripada orang lain, itu malah dikatakan oleh Imam Ghazali jahlun mahdun, kebodohan yang murni, kebodohan belaka. Bal yambaghi alla tandur ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka. Sepatutnya engkau tidak memandang orang lain kecuali dengan pandangan bahwa ia lebih baik ketimbang dirimu. Wa anal fadla lahu ala nafsika, dan memiliki keutamaan di atas dirimu. Itu yang harusnya kita miliki, pandangan kepada orang lain. Kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang tawadhu, orang yang rendah hati itu adalah ketika dia keluar rumah, dari pintunya dia keluar pagar, maka melihat tetangganya, melihat orang-orang sekitarnya lebih baik daripada dirinya. Yang dalam ini, pada kalimat terakhir ini ada isyarat resep yang perlu untuk kita jaga ya. Harus kita ingat bagaimana cara supaya kita ini tidak mengidap penyakit ujub atau bahkan takabur, atau ada unsur riyanya tadi ya, ingin mendapatkan pujiannya. Yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah itu paling tidak ada 5 poin, 5 resep, 5 cara supaya seseorang ini terhindar dari penyakit ujub, takabur ataupun riya, dan ada ketawaduan dalam dirinya. Yang pertama, apabila dia melihat
orang lain yang lebih muda usianya, atau mungkin anak kecil ya, lebih muda usianya, maka dia harus menyadari bahwa anak kecil atau anak muda ini lebih sedikit dosa dan kemaksiatannya. Atau mungkin kalau dia masih kecil berarti belum balik ya, berarti dia belum bermaksiat kepada Allah. Sementara diri kita yang lebih tua usianya harus melihat bahwasanya amal-amal keburukan kita itu lebih banyak daripada amal-amal keburukan, atau bahkan kalau dia belum balik kan berarti belum dicatat amalannya ya, daripada yang masih muda usianya tadi ya. Maka disinilah kita merasa bahwasanya yang usianya lebih muda itu lebih baik daripada kita. Jadi intinya husnudzon lah kepada orang lain ya, melihat sisi kebaikan. Dan ini juga bisa kita pakai ya pada komunikasi suami istri ya. Pasti kita mendapatkan masalah dalam kehidupan rumah tangga, baik rumah tangga muda, rumah tangga menengah, ataupun rumah tangga yang sudah lama. Pasti kita ada masalah dalam hal komunikasi. Nah, para ahli psikologi memberikan resep bahwasanya ketika seorang suami jengkel kepada istrinya, maka hendaknya suami mengeksplor, mengingat-ingat kebaikan, keistimewaan yang pernah dilakukan, yang dimiliki oleh istrinya. Kita ingat-ingat yang itu. Kebalikannya juga demikian, kalau istri jengkel kepada suami, marah kepada suami karena perlakuannya, maka pada saat itulah supaya untuk menetralisir perasaan pada suaminya, istri ini hendaknya melihat kelebihan-kelebihan suami yang dimiliki oleh suaminya tersebut, yang pernah dilakukan kebaikannya apa saja, itu yang kita ingat. Kadang-kadang setan ini kan kebalikannya ya, ngompor-ngompori terus. Saat jengkel maka yang teringat keburukannya masing-masing ini, sehingga tidak meredam, tapi semakin terus ya, semakin dahsyat dalam diri kita. Nah, ini poin ya. Husnudzon ini semuanya intinya berhusnudzon pada orang lain, tapi dijabarkan satu-satu ya. Ketika kita ingin menjadikan hati kita itu senantiasa tawadhu, rendah hati, maka saat melihat orang lain yang usianya lebih muda, yang lebih kecil usianya, maka kita melihat oh dia itu maksiatnya lebih sedikit, sementara saya yang lebih senior, lebih tua, maksiatnya lebih banyak, dosanya lebih banyak, sehingga dia lebih bagus dari saya. Yang kedua, apabila kita melihat orang yang usianya lebih tua, maka kita beranggapan ya, bahwa orang ini ibadahnya lebih banyak, amal solehnya lebih banyak daripada kita. Sedangkan kita yang lebih muda, amal baiknya, ibadahnya, pengalamannya lebih sedikit daripada beliau. Maka kita melihat beliau lebih bagus daripada saya. Nah, disinilah kita memiliki penghormatan ya kepada orang itu. Ya. Dalam hadis dikatakan laisa minna man la yahtarimu saghirana wa la yukrimu kabirona. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati kepada yang tua ya. Nah, ini tadi dasarnya ya. Kenapa kita sayangi yang muda? Karena tadi dosanya lebih sedikit, dia lebih bagus fitrahnya ya, lebih dekat kepada fitrah penciptaannya, kepada kebaikan. Maka kita memberikan kasih sayang kepada dia, apakah anak kita, saudara kita, atau yang lainnya. Kemudian pada saat kita melihat orang lain yang lebih tua usianya, kita melihat amal solehnya, kiprahnya, pengalamannya, ibadahnya lebih banyak, sehingga kita berikan penghormatan kepada beliau. Yang ketiga adalah pada saat dalam hidup ini kita berinteraksi dengan orang lain yang lebih berilmu. Ya tentunya ini lebih mudah ya. Kalau kita berinteraksi, bergaul dengan orang yang lebih berilmu, lebih memiliki potensi lebih banyak daripada kita. Ilmu di sini bisa kita kiaskan mungkin dalam hal hartanya, atau mungkin dalam hal kapasitas pengalamannya dan lain-lain. Maka dalam hal ini kita melihat orang tersebut
dengan penglihatan yang hormat. Ya Allah, dengan ilmunya dia bisa berdakwah ke sana kemari, dengan hartanya dia bisa berinfak dimanapun peluang infak kebaikan, dengan pengalamannya dia bisa bertahan dalam segala kondisi, mengetahui celah-celah bagaimana mencari solusi dalam setiap permasalahan dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kita berpandangan husnudzon tadi ya. Saya kira lebih mudah kalau posisi yang ketiga ini ya. Kita melihat berinteraksi dengan seseorang yang lebih senior ataupun lebih banyak pengalaman ataupun lebih tinggi ilmunya daripada kita. Dengan ilmunya dia akan banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, posisi yang keempat ini yang agak susah. Bagaimana seseorang itu mengkondisikan hatinya supaya tetap tawadhu, tidak ujub, tidak sombong ketika berhadapan dengan orang lain yang lebih bodoh, yang lebih sedikit ilmunya, atau mungkin bisa kita kiaskan yang lebih sedikit hartanya, ataupun mungkin lebih miskin, atau mungkin secara strata sosial itu lebih rendah, pengalamannya lebih sedikit dan lain-lain. Maka dalam hal ini sudut pandangnya adalah kita melihat, ya Allah, orang ini dengan kapasitas ilmu yang sedikit, maka beban taklifnya itu tentunya juga lebih sedikit. Orang yang tidak tahu ketika melanggar, maka tentunya hukumnya berbeda dengan orang yang tahu hukumnya tetapi tetap melanggar. Allah Ta'ala mengajarkan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami terhadap perbuatan yang kami lakukan karena kesalahan, ketidaksengajaan, karena kebodohan kami. Itu kita diajarkan untuk berdoa ya. Bisa jadi orang ini ma'fu ya, karena tidak mendapatkan ilmu tentang itu. Ya, tentunya harus tetap terus belajar ya, bukan berarti dengan kebodohannya menikmati kebodohan, bukan, karena Allah sudah banyak menerangkan orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang awam ya. Tetap harus belajar, tapi kalau dia sudah belajar tetap tidak memiliki kapasitas keilmuan ya sudah. Dalam hal ini kita berhusnudzon pada dia, orang ini taklifnya, bebannya lebih sedikit daripada saya yang memiliki ilmu. Orang ini hartanya lebih sedikit, lebih miskin daripada saya, maka tanggung jawabnya untuk berinfak sedekah tentunya lebih sedikit dari saya. Jadi itulah cara sudut pandang kita supaya kita melihat dengan sudut pandang yang positif kepada orang lain ya. Dan dia dalam berhujjah di akhirat, di pengadilan Allah Ta'ala nanti itu lebih sedikit daripada kita yang punya potensi lebih banyak. Orang-orang yang memiliki harta sedikit dalam beberapa hadis disampaikan lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang yang kaya, dan batas waktunya itu adalah 500 tahun, atau kalau hitungan akhirat adalah setengah hari ya. Karena kalau di akhirat satu hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi dia masuk surga 500 tahun baru disusul orang-orang yang kaya, auditnya lebih lama. Tetapi walaupun kalau sudah masuk, orang yang kaya ini kedudukannya belum tentu lebih rendah daripada yang miskin, tergantung kontribusi amal di dunia. Bisa jadi dia masuk belakangan tapi menempati posisi VIP misalnya di surganya nanti ya. Itu belum tentu ya. Jadi ini masing-masing sesuai dengan kadar amalannya di dunia. Kemudian yang kelima, apabila dia berinteraksi dengan orang kafir ataupun ahlul maksiat ya, orang kafir, orang non muslim, ataupun orang muslim yang banyak melakukan dosa, orang fasik, maka hendaknya kita memiliki anggapan, persepsi ataupun pandangan bahwa kondisi akhir hayat orang ini seseorang tidak ada yang tahu. Bisa jadi dia sekarang kafir, hari ini kafir, besok masuk Islam, ataupun lusa masuk Islam. Bisa jadi hari ini dia bermaksiat, besok atau lusa dia bertobat. Dan ketika orang kafir yang sudah masuk Islam, bisa jadi
tingkat kualitas keislamannya jauh melebihi daripada kita yang muslim sejak lahir ya. Yang disebut kalau orang masuk Islam ketika sudah dewasa ini kan mu'alaf ya. Walaupun sudah bertahun-tahun ya masuk Islam tapi dianggap mu'alaf ya karena tidak Islam sejak kecil ya. Sebenarnya ini ya istilah yang ya untuk apa sih semacam perlakuan lah yang sebuah penghormatan ataupun kita perlakukan saudara-saudara kita itu supaya mendapat tempat perhatian karena mereka mendapat hidayah pada pertengahan hidup mereka sementara kita sudah sejak kecil hidup di kalangan keluarga muslim sehingga sejak sebelum balik pun kita juga sudah muslim. Jadi pandangan kita kepada orang-orang yang kafir ataupun kepada orang-orang ahlul maksiat jangan kita pukul rata, tidak selamanya dia dalam keadaan kekafiran ataupun kemaksiatannya. Bisa jadi besok lusa dia masuk Islam, bertaubat dari segala macam kesalahannya. Dan rumusnya dalam Islam itu al-Islam yajubu ma qablahu. Islam ini menutup segala sesuatu sebelumnya. Orang semaksiat ataupun sekafir apapun sebelum dia masuk Islam, ketika dia sudah bersyahadat, maka menutup lembaran-lembaran hitam yang sebelumnya dan dimulailah hisabnya pada hari itu. Seolah-olah dia baru terlahir, hisabnya baru dihitung itu. Sama juga dengan orang ahlul maksiat ketika dia bertaubat itu juga sama, menutup segala macam kejahatan yang sudah lewat dan dimulai lembaran baru sejak saat itu. Betapa kita saksikan para generasi pendahulu kita, para sahabat coba. Siapa di antara para sahabat yang kontribusinya luar biasa kepada Islam? Pada saat sebelum masuk Islam bagaimana? Umar bin Khattab yang berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Itu kan kekufuran yang tidak ya, yang maksudnya yang beliau saat itu belum masuk Islam, permusuhannya kepada Islam karena Nabi luar biasa sampai ingin membunuh Nabi. Tapi ketika hidayah itu sudah muncul ataupun ada dalam hatinya, maka Umar ini luar biasa pembelaannya kepada Rasulullah SAW. Dan begitu pula para sahabat yang lain juga banyak, para tabi'in juga banyak yang masa lalunya gelap, kemudian beliau bertobat dan akhirnya menjadi ulama yang luar biasa ya. Jadi itulah pandangan kita kepada orang lain ya, yang selalu berpositive thinking ya, berpikiran positif. Maka dalam hal inilah jamaah sekalian ya, kita insyaallah dengan 5 hal ini akan terkondisikan hati kita, terkondisikan sikap kita kepada orang lain dengan sikap yang selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Dan kebalikannya dalam hal ini adalah kita bersuudzon pada diri kita sendiri, berburuk sangka pada diri sendiri. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalimat yang bagus sekali untuk selalu kita renungkan ya. Kata beliau, "Idza fatahallahu 'alaika bab siyam fala tandur lil muftirin nadratal istira." Kalau Allah memudahkan engkau untuk puasa sunnah, maka jangan melihat kepada orang yang tidak berpuasa dengan pandangan yang rendah. Wa idza fatahallahu 'alaika bab qiyamil lail fala tandur lin naimina nadratal istira. Kalau Allah memudahkan engkau bangun salat malam, jangan melihat kepada orang yang tidur dengan pandangan yang rendah. Wa idza fatahallahu 'alaika babal jihad fala tandur lil qa'idina nadratal istira. Kalau engkau dimudahkan Allah untuk melakukan jihad, jihad ini dalam arti yang luas. Kalau di Palestina jihad dengan angkat senjata, dengan fisik. Kalau kita jihad dengan makna yang luas, bisa jihad dengan ilmu, jihad dengan harta, jihad dengan pikiran, tenaga kita, bisa juga jihad dalam bentuk jihad politik, jihad siasi untuk memperbaiki pemerintah supaya baik. Nah, kalau kita melihat pada saat kita berjuang fisabilillah itu ada orang lain yang duduk-duduk di rumah tidak memberikan kontribusi kepada Islam, maka janganlah kita melihat orang itu dengan pandangan yang rendah.
Kata Ibnu Qayyim, farubba muftirin warubba naimin warubba qa'itin aqrabu indallahi minka. Boleh jadi orang yang tidak puasa, orang yang tidur tidak qiyamul lail, orang yang tidak kelihatan berjihad itu justru lebih dekat kepada Allah daripada dirimu. Itu kalimat beliau ya. Nasihat yang luar biasa untuk menjadikan kita ini tidak ujub, tidak takabur tadi. Melihat orang lain dari sudut pandang positif, husnudzon, dan melihat diri kita suudzon tadi, berburuk sangka pada diri kita. Jangan-jangan pada saat kita puasa itu menganggap diri kita merasa lebih baik. Walaupun puasa ini kan amal yang sangat potensi keikhlasannya karena orang lain tidak melihat ya. Tapi potensi riya itu tertutup ataupun peluangnya kecil dalam hal puasa, tapi potensi ujub tadi besar. Kita merasa, oh saya puasa sunnah, saya puasa Ayyamul Bid, saya puasa Senin Kemis, atau bahkan saya puasa Daud. Sementara tetangganya, orang lain, teman-temannya nggak ada yang pernah puasa kecuali Ramadan saja. Jadi barangkali ada unsur-unsur ketakjuban dalam dirinya. Nah, maka ini harus kita tutup ya. Kita sudah merasa dimudahkan ya untuk bangun malam, sementara orang lain mungkin susah sekali bangun malam karena harus kerja ya, harus bangun pada pertengahan malam, memasak sesuatu, kemudian dibawa ke pasar jualan, sehingga tidak sempat untuk sholat malam misalnya. Pulang-pulang sudah pagi misalnya, gak sempat sholat malam, gak sempat sholat subuh barangkali, atau gak sempat sholat subuh berjamaah misalnya. Kita gak tahu. Jangan kita gampang memvonis orang-orang yang kita lihat seolah-olah meninggalkan sesuatu yang kita gak tahu dilaksanakan atau tidak. Tidak perlu kita vonis ya. Sehingga ada cerita itu ya, di mahasiswa atau mahasiswi yang pernah belajar ke Yaman ya, ke Tarim itu, ketika dia cerita ya, ini seorang ustadzah cerita di ceramahnya itu, menyampaikan kepada guru-gurunya di sana bahwasanya orang-orang Indonesia yang muslim-muslimah itu banyak yang tidak sholat. Itu betul-betul heran guru-gurunya ini. Nggak mungkin orang muslim atau muslimah nggak sholat. Jadi dia nggak yakin. Kata gurunya kepada muridnya ini, mungkin kamu nggak tahu ya. Kamu jangan gampang memvonis seperti itu. Mungkin kamu nggak tahu sholatnya mungkin di rumah atau mungkin sholatnya pada waktu yang lain, kamu nggak tahu. Jadi seolah-olah sesuatu yang mustahil kalau seorang muslim atau muslimah itu tidak sholat. Padahal faktanya ya Allahu alam ya, sekarang atau mungkin ya kita saksikan banyak orang-orang yang muslim KTP ya, atau Islam KTP saja, hanya identitas keislaman di kartu-kartu pengenal saja, sementara prakteknya itu Allahu alam ya. Di sini memang perlu untuk kita jaga hati kita supaya kita selalu dalam kondisi yang husnudzon tadi ya. Berikutnya jemaah sekalian, ada beberapa resep lain yang perlu untuk kita lakukan ya, supaya kita ini selalu dalam kondisi yang tawadhu, dalam kondisi yang tidak ujub tadi ya. Yaitu adalah kita selalu berusaha memperbaiki niat kita, memperbaiki motivasi kita ya, terutama dalam hal keikhlasan ya. Jadi niat ini ada unsur yaitu memperbaiki dari sisi tajdid ya, memperbarui. Kemudian kita selalu menghadirkan niat dan selalu berusaha untuk melipat gandakan niat kebaikan. Ada pernyataan salah seorang ulama yaitu Syekh Shalih Awad Al-Mughamisi. Beliau ini adalah salah seorang imam besar Masjid Quba di Madinah ya. Beliau mengatakan bahwasanya setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Ini kalimat pembuka yang bagus dari beliau ya. Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain,
maka engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak engkau sangka. Ini juga bagus sekali ya. Setiap kali kita berusaha, berharap, berdoa supaya orang lain mendapatkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itulah bekal ataupun dampak daripada ketakwaan. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Kalau kita berusaha untuk memberikan kebahagiaan orang lain, menyenangkan orang lain, maka Allah akan mengirim orang, menjadikan orang, bisa jadi istri kita sendiri, bisa jadi suami kita, bisa jadi keluarga kita, anak-anak kita, atau mungkin tetangga kita, teman-teman kita, yang berusaha untuk membahagiakan, menyenangkan kita. Maka berusahalah memberi, bukan menerima. Maka engkau akan menerima tanpa minta. Jadi ada semangat untuk selalu memberi, memberikan kepada orang lain, memberikan kebaikan pada orang lain. Minimal jangan kita mengganggu ya. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain berupa finansial ataupun yang lain-lainnya, paling tidak jangan kita ganggu atau kita berikan madarat kepada orang lain, ataupun menghindarkan segala macam bentuk kemadharatan pada orang lain. Nah, inilah hal yang juga bisa kita lakukan ya. Senantiasa memperbaiki niat kita, meluruskan, mengikhlaskan niat kita. Kita jauhkan dari hal-hal yang riya ataupun yang ujub tersebut. Kemudian hal yang lain yang juga bisa kita lakukan adalah selalu berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah merupakan inti, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah kita. Dan doa adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka dalam hal ini kita memohon untuk dijauhkan dari penyakit riya. Riya ini kan salah satu dari jenis syirik ya, syirik kecil. Maka bisa kita doa yang biasa kita baca pada saat zikir pagi ataupun petang ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami sadari atau yang tidak kami sadari, yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui, yang kami tahu hukumnya atau tidak. Jadi salah satu di antara bentuk kesyirikan adalah riya ini. Berarti kita memohon di sini supaya terhindar dari penyakit riya, dari penyakit syirik ini, supaya kita diterima pahalanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian di antara doa yang bisa kita ucapkan supaya kita termasuk di antara orang-orang yang tawadhu atau orang yang tidak ujub, ada doa dalam hadis yang kalau kita fahami dengan pemahaman yang salah ini menjadi keliru ya, menjadi bahaya. Doanya begini ya, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan rendah hati. Kata-kata miskin ini bukan bermakna miskin secara fisik, bukan fakir ya. Tapi kata miskin ini adalah mutawadhi'an, yaitu tawadhu, rendah hati. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan rendah hati, mutawadhi atau orang yang tawadhu. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan hidupkanlah nanti aku ya Allah, bangkitkanlah di akhirat nanti bersama dengan golongan orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Ini diberikan takwil oleh para ahli hadis seperti itu karena dalam banyak referensi Rasulullah minta perlindungan ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Kata Ali, katal faqru an yakuna kufron. Kata Ali bin Abi Thalib, kemiskinan, kefakiran itu kadang-kadang menjadikan seseorang itu menjadi kufur. Awalnya fakir tapi akhirnya kafir. Dia fakir sehingga butuh sesuatu ya, sehingga mendapatkan sedekah atau mendapat infak atau bantuan lah ya dari orang-orang non muslim.
di daerah minus, di saudara-saudara kita misalnya di daerah tertentu, maka dengan imbalan sembako, imbalan uang saku, beasiswa dan lain-lain, maka harus menggadaikan akidahnya. Itu awalnya kefakiran, tapi akhirnya merembet kepada kekafiran. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kita berdoa dari terhindar daripada kefakiran dan kekafiran, dan juga di sini maknanya adalah miskinan, bermaksud adalah mutawadian. Kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya yang bisa kita lakukan untuk menjadikan amal-amal kita ini supaya kita ini selalu memiliki sifat tawadhu ataupun terhindar dari ujub dan juga bangga diri serta riya adalah kita berusaha untuk mengendalikan hati kita. Hati kita ini memiliki potensi pasang surut. Wa innama sumiyal qalbu qalban li'annahu yataqallabu. Ya, hati kita ini dinamakan qalb dalam bahasa Arab karena memiliki sifat yataqallabu. Yataqallabu itu artinya adalah yataghayyaru, berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Maka kita dianjurkan ya, kita berdoa sebelum tasyahud, mohon maaf sebelum salam maksudnya ya, dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku berada pada agamamu. Ini kita baca pada saat tasyahud sebelum salam ya. Dan boleh juga kata Syekh bin Baz kita baca pada saat sujud. Dalam sujud ini bisa kita tambahkan doa untuk minta supaya kita bertaubat. Allahumma rzuqni taubatan nasuha, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku taubat yang sebenarnya. Allahumma rzuqni husnul khotimah, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku husnul khotimah. Dan yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kita berusaha mengkondisikan hati, karena suasana hati inilah yang menentukan pada saat seseorang dimudahkan untuk kebaikan, dia tidak gampang mengklaim itu dari dirinya sendiri. Pada saat mendapat nikmat yang banyak, dia tidak hurur, tidak takabur, tidak ujub, tetapi dia kembalikan nikmat tersebut kepada Allah Ta'ala. Dia bersyukur atas segala nikmat tersebut, bukan atas kemampuan dirinya semata, tapi atas izin dan kemudahan dari Allah Ta'ala. Saya beberapa waktu yang lalu pernah ketemu ya dengan kawan lama yang sudah sukses ya. Dulunya biasa, sekarang sukses. Tapi penampilannya luar biasa, tawaduknya ya. Orang kalau melihat ya mungkin biasa-biasa saja. Padahal pendapatannya sekarang itu ya, itu kalau dihitung-hitung 1 bulan lebih daripada 500 juta pendapatannya. Dia seorang leader lah ya di sebuah komunitas bisnis itu ya. Saya tanya kepada beliau, gimana kondisi panjenengan ya, kondisi antum bagaimana? Dulu yang saat merintis begini-begini, sekarang sudah sukses. Kata beliau, saya sekarang lebih bahagia. Oh begitu ya, apa alasannya? Karena dengan kondisi saat ini, beliau lebih mudah memberi manfaat kepada orang lain. Beliau membuka pesantren tahfidz untuk orang-orang du'afa, para fuqara masakin, anak-anak yatim digratiskan. Kalau yang mampu silakan sekedarnya membayar, tapi bagi yang du'afa dan itu kebanyakan digratiskan. Ustadznya digaji, anak-anaknya dikasih makan, dikasih ini full, tidak pakai bayar. Itu kan bisa memberi manfaat pada orang lain. Dia bisa membantu kepada sesama dengan lebih maksimal, lebih bermanfaat. Jadi ni'mal mal lirajulis sholih. Sebaik-baik harta itu adalah bagi orang yang baik, orang yang soleh. Karena dengan hartanya itu orang soleh ini bisa menginfakkan kepada seluruh kebaikan, kepada pintu-pintu kebaikan. Nah, jadi disinilah intinya adalah mengendalikan hatinya. Seberapapun kelebihan yang dia dapatkan, dia yakin Allah Ta'ala yang memberikan titipan, dan itu adalah amanah. Maka tidak ada unsur-unsur ketakjuban, kebanggaan dalam dirinya. Dia selalu bersyukur atas segala macam nikmat yang didapatkan itu. Yang terakhir adalah dengan berusaha semaksimal mungkin ya.
merahasiakan amalan sebisa mungkin. Jadi amal-amal kita ini yang bisa dilihat oleh orang lain ya nggak apa-apa. Jangan sampai kita meninggalkan amalan gara-gara takut riya. Nah, ini nggak boleh ya. Kita beramal karena mengharapkan orang lain itu juga tidak boleh karena ada unsur riya. Bahkan kata Fudail bin Iyad itu adalah syirik. Nah, sementara kita meninggalkan amalan karena takut riya itu juga sama, tidak boleh. Yang penting kita berusaha untuk beramal, beraktivitas, dan kita jaga niat kita, terus beristighfar selalu. Dan ada jenis-jenis amal tertentu yang memang tidak bisa dilihat, itu nggak usah dieksplor, nggak usah diceritakan pada orang lain. Kita harus punya amal-amal unggulan tertentu yang rahasia, yang boleh jadi istri kita nggak tahu. Kalau kita laki-laki suami, sang istri juga demikian. Kita punya amal-amal tertentu yang boleh jadi suami kita nggak tahu, yang nanti bisa kita jadikan hujjah di hadapan Allah, alasan pada saat kita diadili. Apa amal unggulanmu? Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Tapi pada saat itu Allah ingin supaya hamba ini menceritakan amalnya. Apa amal unggulanmu? Kita bisa sampaikan pada Allah seperti ini, seperti itu. Walaupun itu sedikit, walaupun itu remeh, tapi kalau Allah ridho dan kita ikhlas, maka justru amal itulah yang bisa jadi menyelamatkan kita dari neraka nanti. Bukan amal-amal prestisius ya. Dulu pernah ada cerita ya, seorang ulama namanya unik, namanya Ahmad bin Miskin. Panjenengan bisa melihat biografinya ya. Ahmad bin Miskin, namanya bapaknya memang miskin ya, jadi namanya Ahmad. Nah, si Ahmad ini pada saat itu kondisi ekonomi keluarganya sedang dalam kemiskinan yang luar biasa, sehingga dia untuk berikhtiar keluar rumah bermaksud menjual rumahnya. Dia datangi teman-temannya untuk membeli rumahnya, itu nggak ada yang mampu ya. Akhirnya dia datang ke salah satu temannya, saya tidak bisa membeli rumahmu karena nggak ada uang juga, saya bantu saja untuk diberikan kepada keluargamu, ini ada 2 potong roti, silakan kamu bawa pulang untuk rezeki anak-anakmu lah ya. Maka dia senang luar biasa. Nah, di tengah jalan dia ketemu dengan seorang miskin ya, ibu-ibu yang bawa anaknya, menggendong anaknya sedang menangis. Ibu-ibu ini kelaparan, meminta rezeki, minta belas kasihan si Ahmad ini. Dia nggak punya yang lainnya. Dan dia bingung, kalau saya kasihkan ke ibu-ibu ini bagaimana anak-anak saya, kalau nggak saya kasihkan kok kasihan. Akhirnya dalam kebingungan Allah Ta'ala memberikan ilham, sudah dikasihkan saja ya. Dikasihkan roti tersebut kepada ibu-ibu ini. Dia menyampaikan terima kasih luar biasa, gembiranya luar biasa. Akhirnya pada saat itu dia merenung, duduk di pinggir jalan, nggak jadi pulang ke rumah, bingung. Nanti kalau ditanya istrinya, anak-anaknya, apa yang harus dia jawab? Dalam kebingungan itu, temannya yang ngasih roti tadi jalan. Wahai si Ahmad, kamu belum pulang? Iya belum ya, saya bingung. Temannya ini dapat informasi, pulanglah kamu. Kenapa? Di depan rumahmu sekarang ini ada rombongan dari Khorasan membawa perbekalan sembako, uang emas yang banyak. Loh kok bisa? Iya, dia ini adalah teman ayahmu dulu, teman bisnis ayahmu dulu kongsi bisnis, sudah lama, kira-kira 30 tahun diinvestasikan dan diolah oleh teman ayahmu itu, dan banyak sekarang ya. Akhirnya dia pulang, betul. Ditanya ada apa, kepentingannya apa, ternyata si orang yang baru datang ini dengan membawa harta yang sekian banyak, ini untuk kamu semua. Saya kerjasama dengan bapakmu dulu, dan keuntungannya ini karena bapakmu sudah meninggal, saya berikan kepada kamu semuanya. Jadi dia yang sebelumnya dalam kondisi miskin, fakir, sekarang tiba-tiba atas izin Allah menjadi kaya raya luar biasa. Nah, dari kekayaannya itulah dia infak ke sana kemari, dia sedekah yang banyak sekali ya. Terus satu saat ini sudah beberapa tahun lamanya, dia tertidur. Dia tertidur dan saat itulah dia merasa di yaumul hisab, di hari kiamat. Maka pada saat itulah orang-orang membawa amalnya masing-masing,
dosanya masing-masing dibawa. Ada yang memikul dosa dengan seberat 1 kresek, 1 kantong. Ada yang memikul dosa 1 karung dipanggul di punggungnya. Bahkan ada yang memikul dosanya 1 kampung dipikul oleh orang ini. Berat sekali kondisi pada yaumul hisab saat itu. Maka giliran dia dipanggil, ya Ahmad sini kemari. Wah, dihisab amal Ahmad ini. Dia merasa aman ya, karena sudah banyak sekali kebaikan sodako infak yang dia alokasikan dari harta warisan tadi. Kemudian ditimbang satu persatu, ternyata jamaah sekalian ketika ditimbang itu bobot amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Dia bingung ya. Terus disuruh, coba didatangkan lagi apa kira-kira amal kebaikannya. Dia sudah pesimis, sudah nggak ada lagi. Nah, maka didatangkanlah amal sodako tadi, 2 potong roti yang kelihatan sepele tadi ditimbang. Dan ternyata menjadikan daun timbangannya seimbang. Keburukan dan kebaikannya seimbang. Kalau tadi kan keburukannya lebih berat. Nah sekarang ditimbang roti yang seremeh tadi, sodakonya menjadi seimbang. Masih seimbang bobotnya ini. Nah, bingung mau dimasukkan surga atau neraka ini. Nah, ternyata disuruh Allah Ta'ala kepada malaikat, coba datangkan lagi. Apa kira-kira amal kebaikannya? Maka yang tersisa apa? Air mata kegembiraan. Kegembiraan, rasa terima kasih dari ibu itu yang dikasih oleh Ahmad pada saat dulu ya rotinya itu. Dia mengucapkan terima kasih sampai menangis, air mata kegembiraan ucapan terima kasih seorang ibu ini ditimbang, dan itulah yang menjadikan bobot kebaikannya lebih berat daripada bobot keburukannya. Maka dipanggillah supaya dia masuk ke surga. Masya Allah ya, luar biasa. Nah maka setelah itu dia bangun, tertidur ya, kemudian dia bangun dari mimpinya itu. Dia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ternyata amal-amal kebaikan yang selama ini dibanggakan, yang banyak kontribusinya itu, ternyata itu tadi ada potensi-potensi riya, potensi ujub dan potensi yang lain, sehingga seolah-olah nggak diterima. Jadi ya menjadi tertolak. Dan justru amal-amal kecil yang remeh dalam bentuk sedekah yang sangat sedikit dalam hitungan manusia, tapi karena keikhlasan, karena ketulusan dari dia, niatnya yang lurus, maka Allah justru menerimanya. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan amal sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, memberikan kegembiraan pada saudara kita. Mungkin berupa nasi bungkus, mungkin berupa biaya SPP yang mungkin nggak seberapa, mungkin biaya untuk bayar listrik, atau mungkin untuk sekedar sangu transport, atau sekecil apapun lah, kita lupakan saja ya, tidak perlu kita ingat-ingat, tapi bisa jadi itulah yang menjadi hujah nanti dari Allah Ta'ala, sehingga itu yang justru menyelamatkan kita di yaumul akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita, mengkondisikan selalu hati kita dalam keadaan yang mutawadhi, dalam keadaan yang rendah hati. Terus kita jaga keikhlasan niat kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.